Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis BEP, DOL, DFL, dan DCL. Yang pertama yaitu pengertian leverage. Leverage adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dan atau dana yang memiliki beban tetap, uang atau saham khusus. Penggunaan leverage bisa dapat mengetahui beban dan resiko bagi perusahaan, terutama jika kondisi perusahaan memburuk. Di sini ada dua jenis leverage. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah seberapa besar biaya tetap atau fixed cost yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Jenis leverage yang kedua yaitu ada leverage keuangan atau financial leverage. Leverage keuangan yaitu suatu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap atau bunga hutang. Leverage operasi. Leverage operasi adalah efek dari biaya tetap operasional pada kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya-biaya seperti pengaruh perubahan volume penjualan atau KI terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT, Earning Before Interest Tax). Ukuran leverage operasi dihitung oleh DOL, Degree of Operating Leverage, yang dirumuskan sebagai berikut. DOL atau Degree of Operating Leverage sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjual. Leverage keuangan muncul karena adanya biaya keuangan tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ukuran leverage keuangan dihitung oleh DFL. DFL menunjukkan seberapa jauh EPS berubah karena perubahan tertentu dari EBIT. Apabila semakin besar DFL, maka semakin besar juga risiko keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki DFL tinggi cenderung memiliki proporsi hutang yang lebih besar. Di sini ada dua macam rumus leverage keuangan. Rumus yang pertama yaitu persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Yang kemudian rumus yang kedua di sini yaitu EBIT atau Earning Before Interest Tax dibagi EBIT dikurangi interest. Kemudian lanjut, di sini ada break even point atau BEP. Break even point yaitu jumlah produksi atau penjualan unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha, atau jumlah produksi penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Break even point ada dua macam rumus. Rumus yang pertama yaitu BEP dalam unit. BEP sama dengan VC dibagi P dikurangi VC. Yang BEP rumus yang kedua yaitu BEP dalam rupiah, atau BEP sama dengan FC dibagi 1 kurangi VC dibagi S. FC di sini merupakan fixed cost atau biaya tetap, VC merupakan variable cost atau biaya variabel. Di sini price atau harga, S sales volume. Dan lanjut ada leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan adalah efek dari perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk secara langsung mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan dalam pendapatan. Kombinasi leverage terjadi ketika perusahaan memiliki leverage operasi yang baik dan leverage keuangan dalam upayanya untuk meningkatkan laba bagi pemegang saham. Di sini ada rumus DCL atau Degree of Combined Leverage atau leverage gabungan. Merupakan tingkat pengaruh gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan. Ada juga rumusnya yaitu DCL sama dengan
DOL kali DFL, atau juga bisa dapat dihitung melalui rumus Q. Q dalam kurung buka Pi dikurangi V kurung tutup dibagi Q kurung buka P dikurangi V kurung tutup dikurangi F kurangi 1. Sekian, terima kasih penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.